Halo semua, selamat datang kembali di channel saya, masih di playlist Object Oriented Programming dengan Kotlin. Kali ini kita sudah memasuki episode ke-13. Dan pada video ini saya akan membahas tentang Visibility Modifier yang sudah sempat kita singgung di video sebelumnya ya, tentang encapsulation. Jadi apa sih Visibility Modifier itu? Jadi Visibility Modifier ini dia itu merupakan sebuah keyword di OOP yang mengatur aksesibilitas dari kelas, method, atau member lainnya gitu ya. Apapun, nggak apapun sih sebenarnya. Beberapa hal kita bisa atur dengan visibility modifier, aksesibilitasnya. Nah, kalau di bahasa pemrograman OOP yang lain itu eh, biasanya disebut modifier gitu ya. Secara umum disebutnya modifier atau access modifier. Cuma kalau di Kotlin dia itu visibility modifier. Kemudian visibility modifier ini juga merupakan bagian spesifik dari syntax programming language yang biasa digunakan untuk encapsulation. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas encapsulation. Di situ kita menggunakan salah satu dari visibility modifier. Nah, di Kotlin ini ada 4 visibility modifier. Yang pertama private, protected, internal, dan yang terakhir public. Nah, public ini adalah defaultnya. Jadi ketika teman-teman nggak nge-define keyword apapun, nggak nge-define visibility modifier apapun, dia secara default akan public. Nah, di Kotlin ini terdapat dua jenis scope ya, karena dia first class citizen, kita bisa declare variabel langsung di sebuah file, kita bisa declare function di sebuah file, maka ada dua jenis scope-nya gitu. Yang pertama adalah scope di package atau top level, yaitu ya seperti kelas, function, dan variabel. Nah, itu top level. Maksudnya kelas, kemudian function atau property atau variabel yang langsung di-declare di filenya gitu. Nggak di dalam kelas. Nah, dia masuknya ke top level. Dan satu scope lagi yaitu class member. Itu merupakan variabel atau function yang di-define di dalam sebuah kelas. Nah, jadi agak dibedakan untuk dua jenis scope-nya. Yang pertama adalah public ya. Kita mulai dari yang default saja. Jadi public ini deklarasinya akan dapat diakses dimanapun gitu ya. Misal kita declare sebuah kelas di satu file, nah nanti dari file manapun dia akan bisa mengakses kelas tersebut gitu ya. Contohnya di sini saya buat kelas book. Ini public ya dia secara default. Saya nggak pakai visibility modifier. Functionnya juga public, nggak pakai visibility modifier. So nanti di file lain dia bisa diakses gitu. Contohnya ini yang di kanan itu di file berbeda misal. Saya buat instance dari book ya. Tapi dia harus import dulu. Jadi kelas book ini di-define package-nya ada di mana, kemudian nanti diimport. Kalau di IDE sih otomatis gitu. Kecuali teman-teman pakai Notepad++ atau pakai apapun yang manual gitu. Biasanya teman-teman tulis sendiri importnya. Tapi kalau pakai IDE seperti IntelliJ langsung gitu ya, atau Android Studio, kita tinggal Alt Enter, nanti importnya muncul di atas. Kalau di define masih di dalam satu file nggak perlu import karena di file yang sama, tapi kalau di file yang berbeda biasanya butuh import seperti ini. Nah, ini kan karena kelasnya public. Kemudian untuk functionnya dan properti-propertinya yang public kita bisa akses lewat kelasnya gitu. Kita lewat objeknya atau lewat instance-nya. Jadi kita sudah define instance-nya, kemudian nah kita bisa akses semuanya ya. Di sini public semua sehingga kita bisa akses dimanapun. Asalkan punya instance dari book ini. Nah, jadi saya ulangi kembali. Kalau public ini default ya, jadi tidak perlu ditulis secara eksplisit seperti di Java. Kalau teman-teman pernah pakai Java, pasti kalau declare class itu public class, nama kelasnya apa. Nah, kalau di Kotlin ini langsung aja class. Dia secara default public. Kemudian yang kedua adalah private. Private ini jauh berbeda dengan public, malah bisa dibilang
kebalikannya. Nah, kalau untuk di scope package, private ini hanya akan bisa diakses di dalam file tempat komponen tersebut dideklarasi. Kemudian untuk di scope class member, nah ini bahasa Inggris, means that the member is visible inside this class only. Jadi ya member yang diberikan visibility modifier private, dia hanya akan bisa diakses oleh sesuatu di dalam kelas tersebut ya. Contohnya misal ini ya, saya buat kelas A, dia private. Kemudian saya ingin mencoba membuat instance-nya di file yang sama gitu ya. Nah, dia bisa kan ya. Akan tetapi ketika kita mengakses function-nya di sini, saya ingin mengakses get data misal. Nah, dia nggak bisa. Cannot access get data. It is private in A. Karena get data ini private. Nah, ini menunjukkan bahwa definisi yang kedua bahwa member yang private hanya bisa diakses di dalam kelasnya gitu. Jadi hanya bisa diakses di dalam kelas A. Di luar nggak bisa diakses. Kemudian contoh lainnya untuk yang scope package. Ini kan kelas A ini private. Saya coba buat instance A ini di file lain, dia nggak bisa ya, merah di sini. Karena ya sesuai definisinya hanya akan bisa diakses di dalam file tempat komponen tersebut dideklarasi. Jadi kalau kita mencoba mengakses A di luar dari file tersebut, maka nggak akan bisa. Jadinya unresolved reference. Begitu juga untuk nah ini, misal saya buat function get A di file yang sama, tapi kita ingin mengekspos instance dari A gitu ya. Karena kita mengembalikan sebuah instance dari A. Nah, ini nggak bisa karena kelasnya ini private gitu. Contoh lainnya dari private adalah dia nggak akan diturunkan. Bukan nggak akan diturunkan, dia nggak bisa diakses gitu ya oleh kelas turunannya. Jadi misal saya punya kelas parent, ada dua variabel ya, ada dua properti. Yang pertama private, yang kedua dia public. Nah, ketika di kelas childnya, yang properti 1 dia merah ya, dia nggak bisa diakses karena private. Yang kedua baru bisa karena dia public. Nah, ini adalah contoh dari private. Yang ketiga ada protected. Jadi dia akan visible pada kelas tersebut atau kelas turunannya. Jadi dia cuma bisa diakses pada kelasnya atau kelas turunannya gitu. Kalau public kan dia bisa diakses oleh semuanya. Kalau private dia cuma di kelas tersebut. Nah, jadi protected ini cuma bisa diakses kelas tersebut sama kelas turunannya. Nah, jika kita mengoverride sebuah method atau property, secara default modifiernya adalah protected. Jadi teman-teman sudah belajar overriding sebelumnya. Nah, method atau property yang di override itu secara default jadi protected. Nah, untuk protected ini tidak tersedia untuk top level declaration ya. Jadi teman-teman nggak mungkin ngedeclare kelas protected gitu ya. Protected class, nama kelasnya itu nggak mungkin. Jadi hanya bisa digunakan di kelas member. Contohnya seperti ini, misal saya punya kelas example protected, kemudian saya buat kelas childnya. Nah, kita bisa mengakses property dan methodnya, karena ini adalah kelas turunannya. Sementara, jika kita declare sebuah function yang nggak ada kaitannya dengan ini, jadi kita buat instance-nya, kemudian kita coba akses property dan method ini. Nah, dia nggak bisa ya, cannot access method 1, it is protected in example protected. Nah, jadi protected ini hanya bisa diakses oleh kelas tersebut atau kelas turunannya. Kalau ini dia nggak bisa karena dia nggak ada, ya benar-benar di luar scope-nya gitu. Bukan di dalam kelasnya, bukan turunannya. Jadi nggak bisa. Nah, yang terakhir ini adalah internal. Jadi internal ini adalah khusus di Kotlin mungkin ya. Teman-teman nggak akan menemukan internal ini di Java. Jadi gimana sih? Jadi dia itu bakal visible di modul yang sama. Nah, kalau teman-teman tahu
di Kotlin atau di Java itu ada modul ya, atau teman-teman pernah buat Android, aplikasi Android, pasti ada yang namanya itu modul. Nah, jadi modul yang dimaksud di sini adalah sebuah group of files, jadi sebuah sekumpulan file yang akan dikompil bersama. Nah, jadi kalau teman-teman pernah dengar istilah monolith atau modularization, nah sebenarnya kita bisa membuat modul-modul yang berbeda gitu di dalam sebuah aplikasi, sehingga bisa mempercepat proses kompilasi gitu. Karena ketika kita mengubah sesuatu dan mengcompile, nah itu yang dikompilnya adalah seluruh modulnya gitu. Nah, itu penjelasan singkat tentang modul. Namun intinya begitu, internal itu hanya bisa diakses modul yang sama. Nah, ini berguna ketika kita ingin menyembunyikan implementasi library spesifik dari user. Jadi contohnya kita ingin membuat library dan kita nggak ingin pengguna library-nya mengakses variabel-variabel atau metode-metode tertentu. Contohnya seperti ini, saya punya dua modul ya. Yang pertama untitled, yang kedua untitled 2. Nah, di untitled pertama ini saya buat internal class example internal gitu. Kemudian saya buat variabel internal juga. Nah, saya buat kelas lagi di modul kedua dan saya mencoba membuat instance dari kelas example internal ini. Nah, dia nggak bisa unresolved reference karena dia ada di modul yang berbeda. Contoh lainnya, ini adalah contoh bahwa kelas internal tadi bisa diakses di modul yang sama. Jadi saya buat kelas lagi di modul untitled yang pertama. Saya buat kelas library, kemudian saya buat instance dari kelas example internalnya. Nah, dia bisa karena dia ada yang di modul yang sama. Nah, untuk variabelnya atau propertinya, selama kelasnya bisa diakses oleh kelas yang membuat instance-nya, maka propertinya bisa diakses. Intinya selama kelasnya bisa diakses, variabelnya bisa diakses. Nah, jadi teman-teman gak akan menemukan internal ini di Java. Mungkin kita akan langsung coba praktekkan. Yang pertama kita akan buat public ya. Di sini saya buat package baru, modifier example public. Ini contoh dari public yang sudah bisa kita lakukan. Fun print info misal. Nah, nanti ya kelas ini bakal bisa diakses dimanapun gitu ya. Misal kita buat file baru, aksesor mungkin ya. Kita buat function main aja. Nah, di sini kita bisa declare example public. Nah, kita bisa buat instance-nya karena dia public ya. Kita juga bisa akses function-nya atau metode-nya karena dia public juga. Nah, kalau kita ganti visibility modifier yang jadi private, maka dia nggak akan bisa diakses. Cannot access print info. It is private in example public. Nah, ini adalah contoh dari private dan public. Begitu pula kalau kita set kelasnya jadi private ya. Kita kembali lagi ke aksesor. Nah, dia langsung merah ya. Karena example public ini private. Nah, karena dia private, dia nggak bisa di-define di luar filenya gitu. Jadi ini untuk top level, ini class member. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa ada dua scope yang berbeda. Nah, si top level ini dia akan bisa diakses oleh file yang sama gitu. Jadi misal kita buat instance-nya di sini gitu ya, di file yang sama. Nah, dia akan bisa gitu. Example public. Nah, dia bisa, sementara di aksesor dia nggak bisa karena beda file.
saya akan tambahkan private lagi. Nah, meskipun dia private kelas membernya, tapi dia tetap nggak akan bisa diakses oleh di file yang sama gitu. Karena udah beda cerita gitu kan. Tadi saya bilang ada 2 scope. Itu yang pertama ada top level. Nah, top level yang package ini dia hanya bisa diakses dalam file tempat komponen tersebut dideklarasi. Artinya ya kelas ini dia hanya akan bisa diakses oleh satu file ini. Sementara kalau dia kelas member itu ya member yang ada di dalam kelas. Nah, dia itu nggak akan bisa diakses dari manapun kecuali dari kelas itu sendiri. Contohnya kita buat function lagi di sini, misal fun abcd misalnya. Nah, kita bisa akses print info. Nah, ini menunjukkan bahwa private ini hanya akan bisa diakses di dalam blok ini saja gitu. Dia nggak terekspos keluar. Begitu pula untuk top level, dia hanya akan bisa diakses di seluruh file ini gitu. Ketika keluar, dia nggak bisa. Kita akan coba contoh lain. Kita akan coba protected. Kita buat contoh example protected. Nah, misal kita buat dia open. Protected file name misal. Kemudian kita buat kelas turunannya misalnya. Kelas turunan. Example protected. Nah, kita akan bisa mengakses name ini ya. Misal kita buat function print name. Kita print name-nya. Nah, ini dia bisa karena dia protected. Protected ini bisa diakses oleh kelas turunannya. Sementara, kalau kita buat instance-nya langsung, misal example protected, kita nggak akan bisa mengakses name-nya. Oh, kita cari name nggak ada. Kalau kita hover di sini, cannot access name. It is protected in example protected. Nah, jadi protected ini hanya akan bisa diakses oleh kelas turunannya. Saya hapus lagi. Saya juga tadi bilang bahwa nggak ada top level declaration untuk visibility modifier protected ini. Jadi misal kita nggak bisa buat ini protected class gitu. Harusnya, nah nggak bisa kan. Modifier protected is not applicable inside file. Jadi dia harus di dalam member class gitu. Nah, ini berguna untuk ya jika teman-teman ingin membatasi penggunaan dari suatu method atau suatu property dari kelas lain kecuali oleh kelas turunannya gitu. Kemudian yang terakhir adalah internal. Jadi internal ini dia bisa diakses di modul yang sama. Kita akan coba praktekkan. Kita akan buat modul. Caranya kita ke file, new, modul. Saya pilih yang Kotlin, kemudian yang JVM. Saya next. Kemudian saya buat modul 1. Nanti akan muncul di sini modul 1, saya buat lagi modul 2 misal. Modul 2. Misal di sini saya buat package OP. Saya buat kelas example internal. Nah, saya declare dia sebagai internal. Kemudian saya buat internal variable, misal name internal. Kemudian saya buat juga aksesor di modul kedua.
atau nggak perlu pakai kelas deh ya, kita langsung declare di function main. Misal kita buat example internal. Nah, dia nggak akan bisa gitu, karena example internal ini dia hanya bisa diakses di satu modul yang sama, yaitu modul 1. Jadi kalau kita buat file lagi, misal aksesor kemudian kita ingin membuat instance dari example internal, nah dia akan bisa karena dia ada di modul yang sama. Sementara dia nggak bisa ya untuk di modul 2 ini, karena dia ada di modul yang berbeda. Nah, ini beda cerita kalau kita ganti jadi public class gitu. Kalau dia public, harusnya dia bisa dipakai dimanapun. Tapi kita harus menambahkan dependensi dulu dari modulnya gitu, baru dia bisa diakses. Nah, mungkin seperti itu. Oh ya, begitu juga untuk turunannya ya. Nah, dia selama kelasnya bisa diakses, maka internalnya itu atau properti yang internal itu bisa diakses gitu. Nah, selama kelasnya bisa diakses, internal methodnya itu pasti bisa diakses juga. Nah, visibility modifier ini bakal sangat bermanfaat buat teman-teman menerapkan konsep OOP yang benar, yang baik dan benar. Kalau teman-teman pernah belajar clean code juga, nanti pasti visibility modifier ini akan sering digunakan gitu ya. Ini tergantung konteks yang teman-teman lakukan nanti. Ya mungkin